Ismul A'zam ini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada beberapa pendapat dan banyak pendapat sampai 14 pendapat. Yang disebut dengan Ismul A'zam, seluruh nama Asmaul Husna itu adalah Ismul A'zam. Pendapat pertama, Allah memiliki 100 kurang 1 dari namanya yang husna. Man ahsoha dahalal jannah. Siapa orang yang menjaganya, niscaya ia akan masuk surga. Jadi seluruh Ismul A'zam adalah Asmaul Husna. Asmaul Husna termasuk Ismul A'zam. Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Pendapat yang kedua bahwa Ismul A'zam itu adalah lafaz Allah. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah dengan menggunakan ya Allah, ya Allah, niscaya Allah akan menjawabnya. Ini adalah sebuah adab dalam berdoa kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memanggil ya Allah, niscaya Allah akan menjawabnya. Sebab lafaz Allah adalah termasuk lafaz Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Kemudian Ismul A'zam yang berikutnya adalah Ar-Rahman. Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Panggillah Allah itu dengan lafaz Allah atau lafaz Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan nama mana saja yang kamu seru, niscaya Allah memiliki nama-nama yang husna, yang baik. Jadi kalau mau berdoa, kita tawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan Asmaul Husna. Nama Asmaul Husna yang paling dicintai oleh Allah di dalam keterangan yang lain ada 4, yaitu lafaz Allah, yang kedua lafaz Ar-Rahman, yang ketiga lafaz Rabb, yang keempat As-Samad. Jadi kalau mau berdoa, panggil salah satu dengan menggunakan 4 nama ini, atau dipanggil dengan seluruh nama yang ada 4 tadi. Ya Allah, saya begini-begini. Ya Rabb, saya begini-begini. Di dalam Al-Quran banyak menggunakan kalimat Rabb. Rabbana zalamna anfusana la illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa siapa itu? Adam alaihissalam menggunakan kalimat Rabb. Atau Rabbi zalamtu nafsi, wahai Rabb, kami telah menzalim diri kami sendiri. Atau di dalam Sayyidul Istighfar, Allahumma anta Rabbi, ya Allah sesungguhnya engkau adalah Rabbku. Di mana Allah senang namanya dipanggil. Siapa orang yang berdoa tidak memanggil dengan panggilan yang salah, niscaya berdoanya akan keliru dan termasuk dia mensekutukan Allah di dalam berdoa. Umpamanya bertawasul kepada orang yang goib atau orang yang sudah mati. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, tolonglah saya. Nah, ini orang yang sudah goib, sudah mati, maka tidak bisa diseru, dipanggil. Maka Allah menyatakan dirinya, Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Panggillah nama Allah atau nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Dengan menggunakan nama mana saja yang engkau panggil, maka Allah memiliki nama-nama Al-Husna. Kemudian Ismul A'zam berikutnya tadi As-Samad. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini hadis diriwayatkan oleh sahabat dari Anas bin Malik. Suatu saat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisan, Rasul sedang terduduk di masjid. Kemudian datanglah seseorang masuk ke dalam masjid, kemudian dia sholat. Tatkala selesai sholatnya, kalau selesai sholat itu sampai membaca sholawat, kemudian membaca doa dia, Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta
Al-Ahad As-Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, atadrina mata yad'u? Tahu enggak dengan apa orang tersebut berdoa? Dia bertanya Rasul kepada sahabatnya Anas, tahu enggak orang tersebut telah berdoa dengan Ismul Azam. Idza su'ila bihi a'ta wa idza da'a bihi ajab. Kalau berdoa dengan menggunakan doa itu niscaya akan dikabulkan, kalau meminta niscaya akan diberi. Nah, jadi Ismul Azam diantaranya doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lewat sahabatnya yang berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian langsung berdoa meminta hajat yang dibutuhkan. Kemudian Ismul Azam berikutnya adalah Al-Hayyu Al-Qayyum. Sebagaimana di awal permulaan surat Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah dialah al-ilah, Tuhan yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia. Huwal hayyul qayyum, dialah Allah yang maha hidup lagi maha tegak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bila menghadapi perkara yang sulit, beliau mengucapkan ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup yang maha tegak mengurusi seluruh makhluknya, bi rahmatika dengan rahmatmu astaghis, saya memohon tolong. Nah, ini beristighosa dengan menggunakan Ismul Azam. Dari kesimpulan semuanya para ulama, karena banyak bahwa Ismul Azam yang mengatakan diantaranya adalah seluruh nama-nama Asmaul Husna, maka semuanya bermuara pada dua kata, yaitu lapad Allah dan lapad Ar-Rahman. Lapad Allah mewakili kepada nama Allah Asmaul Husna dengan lapad Al-Jalalah, lapad keagungan, dan lafaz Ar-Rahman mewakili nama-nama Allah yang indah dengan maha pengasihnya, seperti Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur, terus Al-Halim, maka diwakili oleh kalimat Ar-Rahman. Sedangkan lafaz Allah mewakili seluruh lafaz Jalla Jalaluh, seperti Al-Aziz, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ini diwakili dengan kalimat Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ilahukum ilahu wahid, dan sesungguhnya ilahmu semua itu adalah ilah yang satu, tunggal. Ini adalah khobar dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengesahkan hanya kepadanya. Dan dengan lafaz ini pula diciptakannya manusia. Intisari dari diciptakannya manusia dan jin yaitu untuk mengesahkan Allah dengan mentauhidkan tauhid ubudiyah atau tauhid uluhiyah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat la ilaha illa huwa, yaitu kalimat la ilaha illallah, sehingga afdhalul dzikri, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdhalud du'a, dan sebaik-baik doa alhamdulillah. Maka tidak boleh berzikir dengan mengatakan hu. Ada lagi huwa. Saya tidak tahu dari mana asalnya itu kalimat tersebut. Sebab kalimat huwa itu adalah dhamir, kata ganti
yang bisa ditujukan kepada Allah, bisa ditujukan kepada kata ganti orang ketiga yang artinya adalah dia. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalul dzikri, seutama-utama zikir itu membaca apa? La ilaha illallah. Lengkap. La ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, siapa orang yang membaca la ilaha illallah sidqan, membenarkan di dalam hatinya, apa yang diucapkannya dibenarkan oleh hatinya, dakhalal jannah, niscaya orang tersebut masuk surga. Nah, nanti ada kita bahas, mudah-mudahan sampai syarat daripada la ilaha illallah. Maka datanglah waswas syaitan, di mana syaitan membisikkan, wah, kalau membaca la ilaha illallah itu untuk pemula. Untuk apa? Pemula. Maka kalau sudah makrifat kepada Allah, baca Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah. Masih kurang puas, datang lagi bisikan setan. Kalau baca Allah Allah saja masih kurang. Maka mengatakan huwa 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 huwa. Setelah kurang puas lagi, maka setan membisikkan lagi, kalau pakai huwa masih sempurna, harus seperti kilat. Hu 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 hu. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya bagaimana? Afdalul